Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, siap nama Muhammad Arif, kelas 12 RPL 2. Izin memperkenalkan diri, siap nama Muhammad Adi Stafurjan. Izin memperkenalkan diri, siap nama Dwi Prastowo. Izin memperkenalkan diri, siap nama Rahayu. Izin memperkenalkan diri, siap nama Nadia Misabila. Di sini kelompok kami ingin membahas hasil diskusi kami tentang lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berwenang untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dan 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil. Kedudukan dan susunan. Kedudukan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. 2. Susunan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagai dimaksud pada ayat 3 rapat pemilihan. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagai dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. C. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi. 1. Wewenang. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip check and balance yang menepat semua lembaga negara dalam kehidupan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam menyelenggarakan negara keberadaan. Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antara lembaga negara. Wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain: A. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Untuk kepentingan pelaksana kewenangan sebagai maksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil jabatan negara, penjabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberi keterangan. D. Angkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. 1. Pengangkatan. Untuk mendapat yang menjadi hakim konstitusi, seseorang calon harus memenuhi syarat: A. Warga negara Indonesia. B. Berpendidikan sarjana hukum. C. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. D. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. E. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi.
Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dikembangkan untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 2. Pemberhentian. A. Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri atas pemerintahan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, 3. Telah berusia 67 tahun, 4. Telah berakhir masa jabatannya atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan secara dengan surat keterangan dokter. B. Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila 1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 2. Melakukan perbuatan tercela. 3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajiban selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Hukum acara. 1. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. 2. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 3. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi. 4. Sebelum sidang pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hukum acara yang telah disebutkan ini umum berbicara di Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang ini. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.